Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Sungguh besar Engkau Tuhan, dan kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali beribadah bersama-sama secara online. Walaupun perjalanan hidup kita di tengah dunia ini tidak semuanya lancar dan menyenangkan Bapak Ibu jemaat sekalian, tetapi kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, sebab kehadiran-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat, di mana kami sedang beribadah kepada Tuhan. Di sana Tuhan hadir secara khusus ya Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Engkau hadir juga di tempat di mana umat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing. Bila saat ini Tuhan, umat-Mu sedang mengalami pergumulan, baik itu masalah kesehatan yang terganggu, hamba percaya di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, terlebih daripada itu urapilah hamba-Mu. Roh Kudus mengajar kepada kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12. Kita baca hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang memberi persembahan. Latar belakang daripada nas yang kita baca ini, kalau orang Yahudi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan kambing domba, itu mereka memberi persembahan kambing domba yang sudah mati, ya, kepada Allah. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi kalau memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, bukan mempersembahkan kambing domba atau binatang yang sudah mati kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, atau nasihat daripada Rasul Paulus, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya alasan kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Alasan kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu yang pertama, ada alasannya. Saya bacakan lagi ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Jadi alasan kita memberikan persembahan kepada Tuhan
adalah karena kemurahan Allah. Pernah enggak Bapak Ibu dan Saudara memikirkan kemurahan Allah dalam Yesus Kristus? Kalau kita memikirkan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, kemurahan Allah itu begitu luas. Kemurahan Allah itu begitu dalam. Kemurahan Allah itu begitu hebat, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dengan mengorbankan putranya. Mengorbankan putranya Yesus Kristus. Allah telah menebus kita. Allah telah mengampuni dosa kita. Allah telah membuat kita diselamatkan dan kita berbahagia. Itulah kemurahan Allah yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kita sepatutnya selayaknya bersyukur dengan mempersembahkan tubuh kita ini, yaitu seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Persembahan yang bagaimanakah yang layak kita persembahkan sebagai ucapan syukur atas korban penyelamatan Yesus Kristus. Di sini ada 3 yang kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yang pertama, kita mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Ini adalah hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus. Itu artinya, sekali lagi saya mau katakan, persembahan yang bagaimanakah yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Kristus telah menganugerahkan kemurahan yang begitu besar dalam hidup kita. Yang pertama, kita persembahkan hidup. Persembahan hidup kepada Tuhan adalah hidup yang sudah dihidupkan oleh Kristus. Ini bukan berbicara tentang berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan berbicara tentang itu. Tetapi persembahan hidup berbicara tentang kualitas hidup. Atau hidup di dalam Kristus. Sejauh mana kita sudah mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan hidup artinya hidup untuk Allah. Nah, persembahan yang seperti inilah yang kita berikan kepada Allah. Bukan kehidupan yang lama yang masih dikalahkan oleh dosa. Bukan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah persembahan yang pertama yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang sejati itu. Yang kedua, persembahan yang kudus. Jadi setelah kita mempersembahkan hidup yang sudah diperbarui oleh Tuhan,
lalu kita memberikan persembahan yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Kenapa hidup kita harus dipisahkan dari dunia yang berdosa? Karena hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah itu harus kudus. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menyelamatkan kita adalah Allah yang kudus. Karena itu sesuatu yang kita persembahkan harus dipisahkan dari dunia yang berdosa ini. Persembahan yang kudus itu artinya begini, saudara yang dikasih Tuhan. Mempersembahkan hidup yang kudus. Walau hidup kita ini sudah jauh dari dunia yang berdosa, tapi kalau kita masih hidup untuk diri kita sendiri, itu sia-sia. Artinya, kalau kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, tetapi kalau kita masih memberikan hidup kita ini dicemari oleh dunia, oleh dosa, itu percuma, sia-sia saja. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu mari kita membuktikan pengudusan itu melalui perilaku kita setiap hari. Bahwa kita benar-benar sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Ini yang kedua, persembahan yang berkenan kepada, yang persembahan yang kudus. Yang ketiga, persembahkanlah hidupmu persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan ini Bapak Ibu adalah persembahan yang merupakan hasilnya. Persembahan yang berkenan ini adalah hasilnya dari persembahan hidup atau persembahan yang kudus. Jikalau kita memberikan persembahan korban yang hidup dan yang kudus, itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi persembahan yang berkenan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dan biarlah apa yang menyenangkan hati Allah itu juga menjadi kesukaan hati kita. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Allah, biarlah itu juga menjadi sesuatu yang juga menyenangkan hati kita. Apa yang disenangi oleh Tuhan, biarlah itu juga yang kita senangi. Tapi seringkali apa yang tidak menyenangkan hati Allah, justru itulah yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan hari ini, persembahkanlah hidup persembahan yang berkenan. Artinya yang menyenangkan hati Allah. Kita harus menyadari, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk apa kita hidup. Kita harus juga mengetahui siapa pemilik hidup kita ini yang sebenarnya. Tatkala tujuan ini kita kembalikan kepada Sang Empunya kehidupan. Hidup kita adalah milik daripada Tuhan yang telah menyelamatkan kita,
yang telah menebus kita dari dosa kita. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka secara otomatis Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan diawali dengan mempersembahkan hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah namanya ibadah yang sejati. Ya. Ibadah yang sejati, Bapak Ibu, adalah ibadah yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan, itu berarti kita sudah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Berarti kita saling membangun satu dengan yang lain dan saling melayani. Jadi ibadah yang sejati itulah ibadah yang bersifat bersama, yang dipersembahkan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah memberikan diri kita ini, melayani sesama, dan memberikan persembahan apa yang kita miliki dari Tuhan kita berikan. Kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan atau belum? Ciri orang Kristen yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan sudah mengalami kemurahan Allah, pasti dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Maka ada dorongan yang kuat untuk memberikan persembahan, untuk memberkati orang lain, dan melayani sesamanya. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, transformasi anugerah Allah secara aktif bekerja dalam hidup kita sehari-hari untuk membangun kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mempersembahkan hidup berarti seluruh hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan tentang memberikan persembahan. Oh Tuhan, inilah hidup kami sebagai persembahan yang hidup
persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan kepadamu Bapa. Dan inilah ya Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa kami telah menerima kemurahan Tuhan. Sehingga kami Bapa memberikan apa yang datang dari Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Bapa. Untuk membangun kerajaan Allah. Melalui ya Tuhan pelayanan kami. Melalui ya Tuhan kebersamaan kami. Melalui karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan pada kami. Sehingga kami saling melayani satu dengan lain. Sempurnakanlah pelayanan kami. Berkatilah setiap persembahan yang kami persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Baik uang kami, hidup kami, karunia yang ada pada kami. Tuhan pakai untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membangun kerajaan Allah. Melalui gerejamu di tempat ini, GKI Narwastu. Berkati setiap jemaatmu ya Tuhan. Secara khusus yang saat ini sedang mendengar dan mengikuti ibadah secara online. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik itu masalah ekonomi, anggota keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Pulihkan perekonomian mereka Tuhan. Pulihkan rumah tangga. Pulihkan masa depan anak-anak mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan sakit mereka Bapa. Sehingga hari ini terjadi mujizat dan kesembuhan terjadi. Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Hasil dari hidup yang kami persembahkan, sembah sebagai persembahan yang kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, diberkatilah setiap jemaatmu yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oh saya tadi lupa doa syafaat, doakan bangsa negara ya. Ya. Tak sambung aja ya. Ya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami musibah. Ya Tuhan, COVID-19. Tuhan, kasihanilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah aparat pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah Tuhan. TNI, Polri, Tuhan. Berkati mereka, para medis, para dokter ya Tuhan. Rumah-rumah sakit yang menampung masyarakat yang terkena virus corona. Yang saat ini sedang dalam perawatan. Dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa situasi politik bangsa kami yang saat ini ya Tuhan ada oknum-oknum yang berusaha untuk ya Tuhan merusak kesatuan bangsa ini. Kami berdoa segala macam roh perpecahan, roh pemberontakan ya Tuhan. Roh yang mengganggu NKRI kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya TNI Polri ya Tuhan bergandengan tangan untuk mempertahankan NKRI ya Tuhan dan ideologi negara Pancasila. Terima kasih banyak Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk kota kami, Kota Malang dan Perumahan Sejajar dan seluruh anggota masyarakat yang ada di sekitar gerejamu. Di tempat ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang doa penutup, doa berkat. Ya. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama. Saya ulang lagi ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kutuk, kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, segala sakit penyakit tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Mari kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.